Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di kelas teori probabilitas. Kali ini kita akan review latihan soal untuk UTS pada semester ini. Jadi yang pertama kita akan bahas soal nomor 1, di mana pada soal ini konteksnya adalah tentang produksi komponen elektronik di 3 pabrik berbeda. Ada pabrik A, B, dan C, di mana kita akan belajar cara menghitung probabilitas komponen cacat dan juga bagaimana menghitung probabilitas komponen cacat tersebut berasal dari pabrik tertentu menggunakan teorema Bayes. Di sini kita juga sudah dapat spesifikasi dari masing-masing pabriknya, berapa yang diproduksi, serta berapa tingkat kecacatan di masing-masing pabrik. Untuk soal yang pertama, tentukan probabilitas marginal suatu komponen tertentu mengalami cacat. Berarti kalau probabilitas marginal bisa kita langsung masukkan ke rumusnya, yakni berarti probabilitas komponen itu cacat secara general, yakni berasal dari peluang cacat jika berasal dari pabrik A, ditambah dengan peluang cacat jika berasal dari pabrik B, dan jika berasal dari pabrik C. Dan kita tinggal masukkan saja peluang cacat. Jika dari pabrik A, persentasenya adalah 2%, dikali dengan total produksinya, 30%. Kemudian dari pabrik B juga dimasukkan angkanya, dan dari pabrik C, sehingga kita akan mendapatkan hasil 0,0245 atau probabilitas marginal komponen mengalami cacat adalah 2,45%. Jadi teman-teman bisa menuliskan dalam bentuk desimal atau dalam bentuk persentase. Tapi jangan sampai dituliskan dalam bentuk desimal tapi ditambahin persentase, jangan sampai ya, berarti nanti akan jadi lebih kecil. Make sure teman-teman bisa bedain, kalau dalam desimal berarti tidak lebih dari 1, kalau dalam persentase berarti tidak lebih dari 100%. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Yang ditanyakan adalah jika diketahui bahwa komponen tersebut mengalami cacat, kemudian kita cari tahu spesifiknya jika berasal dari pabrik B. Nah, ini adalah kebalikan dari pertanyaan nomor 1. Kita sudah tahu komponennya itu cacat, dan sekarang kita ingin tahu asal pabriknya, ingin tahu spesifiknya. Kalau ingin tahu spesifiknya, berarti kita pakai teorema Bayes. Probabilitas bahwasanya itu dari pabrik B, jika diketahui cacat, maka didapatkan dari probabilitas cacat di pabrik B dikalikan dengan produksi di pabrik B dibagi dengan probabilitas marginalnya. Jadi sudah kita hitung ya, probabilitas marginalnya dapat 0,0245. Maka pada akhirnya probabilitas komponen cacat yang berasal dari pabrik B adalah 0,551 atau 55,1%. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jika ada perusahaan ingin mengetahui preferensi karyawannya yang mengikuti dua metode pelatihan. Dua metode pelatihan di sini ada daring dan juga tatap muka, di mana terjadi di 2 departemen, departemen produksi dan juga departemen administrasi. Masing-masing jumlahnya sudah diketahui, kita tinggal masukkan aja ke masing-masing pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama, berapa probabilitas bahwa seorang karyawan yang dipilih secara acak lebih memilih pelatihan daring? Kita fokus langsung ke pelatihan daringnya. Bahwa seorang karyawan yang dipilih secara acak lebih memilih pelatihan daring. Lebih memilih pelatihan daring berarti total yang mengikuti pelatihan daring 450 dibagi dengan total seluruh pekerjanya. Tuh, 450 karena hanya yang daring aja ya. Kemudian dibagi dengan total karyawan. Dapatnya 0,5625 atau 56,25%. Masuk ke pertanyaan kedua. Di sini pertanyaannya, probabilitas bahwa seorang karyawan yang dipilih secara acak berasal dari departemen produksi. Teman-teman langsung aja fokus ke departemen produksi. Kemudian dia pilihnya yang tatap muka. Nah, bisa dilakukan seperti ini. Berarti produksi tatap muka, berarti perpotongan keduanya ada di 250. Kemudian dibaginya dengan
350. Kenapa dibaginya 350 bukan 800? Karena kita sudah tahu spesifik yang ditanyakan adalah pelatihan tatap muka. Nah, kalau di sini kita pakainya probabilitas bersyarat ya, teman-teman. Bersyaratnya apa? Dia dimintanya pelatihannya tatap muka dan di departemen produksi. Itu 250 bagi 350 sama dengan 71,43% atau 0,7143. Lanjut di pertanyaan ketiga, sama masih bersyarat. Di sini karyawannya dipilih secara acak lebih memilih pelatihan daring. Kita langsung kunci pelatihan daring. Terus diketahui berasal dari departemen A. Sama, kemudian kunci juga dari departemen A. Nah, berapa probabilitasnya? Berarti potongnya adalah di 300 dibagi dengan yang berasal dari departemen A, 400 atau 0,75. Jadi dibaginya dengan ia berasal dari departemen mana, dia berasal dari departemen administrasi. Nah, bisa dibaginya dengan yang paling belakang ya, teman-teman. Dibagi dengan syaratnya ya, atau marginalnya. Kemudian, apakah hubungan antara departemen karyawan dengan preferensi metode pelatihan? Apakah ada hubungannya? Ini kita pakai conditional probability yang dimintanya, probabilitas bersyarat. Nah, adalah peluang suatu kejadian terjadi dengan syarat bahwa kejadian lain sudah terjadi lebih dahulu gitu. Ada rumusnya, kalau dua kejadian tidak saling mempengaruhi, itu kondisinya seperti ini. Berarti artinya peluang D tidak berubah meskipun kita tahu A itu terjadi. Jadi kalau dia tidak ada hubungannya, maka teorema Bayes-nya akan sama dengan marginalnya. Tapi karena kita sudah tahu bahwasannya peluang D-nya itu 0,5625 dan Bayes-nya 0,75, maka ada hubungan antara departemen dan preferensi pelatihan. Karena keduanya tidak sama dengan. Ketika tidak sama dengan berarti ada hubungan antara keduanya. Preferensi metode pelatihan berarti dipengaruhi oleh departemen karena probabilitas bersyaratnya berbeda dari probabilitas marginalnya. Lanjut ke soal nomor 3, bahwasanya sebuah perusahaan riset melakukan survei terhadap 500 pengguna smartphone di suatu wilayah untuk menganalisis pasar merek-merek terkemuka. Ada 4 merek A, B, C, D. Hasil survei disajikan dalam tabel berikut. Pertanyaan yang pertama adalah, berapa probabilitas empiris bahwa seorang pengguna smartphone yang dipilih secara acak menggunakan merek B? Merek B berarti 200 dibagi dengan totalnya 500. 0,4. 40% ya teman-teman. 40%. Kemudian lanjut di pertanyaan kedua. Berapa probabilitas empiris bahwa seorang pengguna smartphone yang dipilih secara acak tidak menggunakan merek C? Tidak menggunakan merek C. Teman-teman bisa jumlahkan ini 150 tambah 200 tambah 50. Jadinya 400 dibagi dengan keseluruhannya 500. Atau teman-teman bisa pakai komplement. Berarti nanti udah dapat 100 per 500. 100 per 500. Berarti 1 per 5 ya. Berarti nanti bisa dikurangin kitanya. Atau hasilnya 80%. Lanjut di pertanyaan ketiga, dalam menggunakan prinsip De Morgan, berapa probabilitas empiris bahwa seorang pengguna smartphone yang dipilih secara acak
tidak menggunakan merek A dan tidak menggunakan merek B. Prinsip De Morgan tidak menggunakan merek A dan tidak menggunakan merek B. Hah? Tidak menggunakan A dan tidak menggunakan B. Ini prinsip De Morgan ya teman-teman. Dimana ini akan sama dengan tidak A irisan tidak B. Sehingga tidak A tidak B berarti 100 dan 50. Jadinya 150 dibagi dengan keseluruhannya 500 atau 0,3 atau 30% ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir di soal nomor 3. Jika dua orang pengguna smartphone dipilih secara acak, berapa probabilitas empiris bahwa keduanya menggunakan merek D? Keduanya merek D, berarti 50/500. Kemudian karena satunya udah ngambil, maka jadinya 49/499. Di 0,0098. Masuk ke soal nomor 4. Ini ingat ya, perbedaan kali dan jumlah. Kalau pertanyaannya itu dan maka dikali, kalau pertanyaannya itu atau maka dijumlah. Soal nomor 4, sebuah pabrik merakit alat elektronik di mana dia memproduksi perangkat yang terdiri dari 3 komponen utama, modul A, B, dan C. Masing-masing punya opsi yang berbeda-beda. Modul A dia punya 2 opsi, A1, A2, B dia punya B1, B2, dan B3, dan C dia punya 2 opsi aja. Teman-teman bebas mau pakai diagram tree atau langsung aja juga boleh. Ini ikut yang sini ya teman-teman. Berarti kombinasinya adalah tuliskan daftar sama kemungkinan konfigurasi produk yang dibuat. Kalau mau gampang teman-teman bisa pakai pohon diagram tree atau diagram pohon, nanti A1, A2, di mana A1, A2 ini bisa ketemu sama B1, B2, B3, dan ini juga ketemunya B1, B2, B3, dan B1, B2, B3 nanti bisa ketemu dengan C1 dan C2. Ini masing-masing juga ketemu C1, C2, C1, C2. Dan nanti akan didapatkan total kombinasinya 2 kali 3 kali 2. Di sini 2, kan masing-masing bisa ketemu 2 C kan. Tuh. Ini nanti berarti di sini 2 kali 3 kali 2. Ada berarti 12 kombinasi. Bener ya, dapatnya nih 12. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 di nomor 4. Misalkan adalah kejadian di mana konfigurasi produk mencakup modul A1 aja. Tuliskan konfigurasinya. Nanti dari diagram tree yang teman-teman udah bikin, teman-teman pilih yang ininya A1 aja. Kalau B-nya dan C-nya bebas, bisa B1, B2, B3, dan C1, C2. Lanjut di yang ketiga, pertanyaannya adalah mencakup model B2 aja. Berarti cari yang B2 aja. Berarti ada 4 konfigurasi. Kalau soal yang nomor 4, berapa banyak konfigurasi yang mencakup modul A2 dan C1? A2 aja, berarti modul A2 aja ada, berarti cuma 1. Sedangkan kalau B-nya tidak dibatasin, berarti 3. Kalau C-nya dibatasin hanya C1. Berarti 1 kali 3 kali 1 hanya 3 konfigurasi. Ini konfigurasinya seperti ini. Lanjut ke pertanyaan nomor 5, pertanyaan terakhir. Ada 2 laci di mana masing-masing laci punya isi kaos kaki yang berbeda-beda. Laci pertama, kaos kaki putihnya ada 6, kaos kaki birunya ada 8. Laci kedua, kaos kaki putihnya ada 2, kaos kaki birunya ada 4. Yang ditanyakan adalah berapa probabilitas kaos kaki yang dipilih dari kedua laci berwarna biru. Kalau pertanyaannya
dari kedua laci berarti dan. Yang laci pertama biru dan laci yang kedua adalah biru, gitu. Laci yang pertama peluangnya adalah 8/14, 14 total keseluruhan kaos kakinya ya teman-teman. Dikali dengan 4/6, 6 total keseluruhan lacinya, atau didapatkan 0,38138,1%. Kalau pertanyaan kedua, probabilitas bahwa kaos kaki yang dipilih dari kedua laci berwarna putih, kebalikannya ya. Kalau tadi biru, ini yang ditanyakan putih, berarti jumlah putihnya dibagi keseluruhannya. Karena pertanyaannya kedua laci berwarna putih, berarti dan. Kalau dan berarti dia dikali. Atau dua kejadian yang bersamaan, itu pakainya dikali. Dapat 0,143 atau 14,3%. Kalau pertanyaan yang ketiga, karena ini kedua kejadiannya berbeda dan tidak bisa terjadi bersamaan, maka ini pakainya dijumlah. Atau ini atau ya teman-teman. Di sini yang tidak cocok. Berarti kemungkinan terambilnya yang pertama itu biru, kemudian kemungkinan terambil yang kedua itu adalah putih dari laci yang kedua. Kalau biru berarti 8/14 dikali dengan jumlah putih di sini 2/6. Dari totalnya 6 dapat dari mana? 2 tambah 4. Tuh. Ini untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dari laci yang pertama keambilnya adalah warna putihnya 6. Kemudian dari laci kedua keambilnya yang warna birunya. Nah, kemudian kita jumlahkan peluang dari masing-masing skenario. Ini bukan biru semua ya, maksudnya ini tidak cocok. Salah copy ya teman-teman, tidak cocok. Berarti penjumlahan dari ini dan ini dapatkan 0,476 atau 47,6%. Lanjut pertanyaan terakhir. Jika laci ketiga ditambahkan, ada laci yang ketiga, berisi kaosnya ada 3 kaos biru dan 5 kaos putih, dan 1 kaos kaki dipilih secara acak dari masing-masing ketiga laci, berapa probabilitas bahwa ketiga kaos kaki itu cocok? Berarti kalau cocok, yang di satu diambilnya putih, yang kedua putih, yang ketiga juga putih. Itu biru, biru, biru. Kalau semua biru berarti kemungkinannya ini 8/14, 4/6, 3/8. Artinya 0,143. Kemudian kalau semuanya putih, 6/14, 2/6, kemudian 5/8. Dapat 0,089. Kemudian karena ini atau, jadi kita pakainya di jumlah peluangnya. Dapat 0,232 atau 23,2%. Oke, sekian teman-teman review latihan soalnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, semakin memperdalam materi yang sudah kita pelajari sebelum UTS ini, dan semoga UTS-nya berjalan lancar, bisa dikerjakan dengan baik dan hasilnya juga memuaskan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.